Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-331 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Pertarungan melawan Lucifero memang telah berakhir pada chapter lalu dengan kemenangan diraih oleh kelompok Asta dan seluruh kesatria sihir. Dan di chapter ini setelah luka-luka pada tubuh mereka disembuhkan, Nats langsung mengajak Yuno untuk menemui seseorang. Yang seseorang itu tidak lain tidak bukan adalah permaisuri kerajaan Spade, yakni Ciel Greenberial, ibu kandung dari Yuno. Tentunya Yuno sangat terkejut ketika melihat Ciel secara langsung untuk pertama kalinya. Tapi karena dia sebelumnya sama sekali tidak pernah bertemu dengan ibunya itu, maka tidak aneh kalau Yuno kesulitan untuk berekspresi. Sebab ketika melihat Ciel yang bisa dilakukan oleh Yuno cuma menatapnya tanpa bisa melakukan apapun. Sebenarnya saya lumayan terkejut ketika mengetahui kalau ibu Yuno masih hidup. Pasalnya pada awalnya saya kira kedua orang tua Yuno telah lama meninggal akibat dibunuh oleh Socrates bersaudara ketika mereka melakukan pemberontakan. Namun siapa sangka kalau ternyata Ciel masih hidup. Dan Ciel ketika melihat putranya yang ternyata masih selamat dan juga telah tumbuh menjadi seorang remaja tampan pastinya akan merasa senang sekaligus terharu. Makanya tidak aneh juga kalau di chapter ini ketika melihat Yuno dia sampai meneteskan air mata kebahagiaannya dan juga langsung berhamburan memeluk putra semata wayangnya tersebut. Momen kebahagiaan atas pertemuan Yuno dengan ibunya bisa dibilang memang cuma terjadi dalam waktu yang sangat singkat saja. Soalnya momen itu keburu dihentikan oleh para bawahan keluarga Greenberial yang tiba-tiba berlutut dan meminta Yuno untuk kembali ke kerajaan Spade supaya bisa menggantikan ayahnya untuk menjadi seorang raja. Dan ketika mendengar permintaan itu, anehnya Yuno sama sekali tidak bereaksi. Malahan yang terlihat senang cuma Belle. Karena Belle terlihat senang dengan menyebut Yuno sebagai seorang raja. Dan permintaan dari para bawahan keluarga Greenberial itu kalau menurut saya jugalah sangat wajar. Karena sebuah kerajaan tanpa dipimpin oleh seorang raja dapat mengakibatkan kerusuhan. Dan kalau kerusuhan terjadi, maka yang akan menderita adalah para rakyatnya. Oleh sebab itu, mereka meminta Yuno untuk kembali ke kerajaan Spade dan menggantikan ayahnya menempati posisi sebagai raja. Ketika mendengar permintaan itu, Yuno memang tidak langsung memberikan jawaban. Bahkan saat Ciel mengajaknya bicara, Yuno juga masih terdiam dan sama sekali tidak memberikan tanggapan. Padahal ibunya pasti sangat ingin berbicara banyak hal dengan Yuno karena mereka sebelumnya sama sekali tidak pernah bertemu. Dan yang menariknya, mendengar permintaan seperti itu, Yuno tidak langsung menolak ataupun menerimanya. Karena kalau dilihat dari jawabannya, sebenarnya Yuno mau kembali ke kerajaan Spade. Tapi sebelum dia kembali, Yuno terlebih dulu harus memenuhi sumpah yang pernah ia buat. Sumpah pada keluarganya di kerajaan Clover atau lebih tepatnya saudara-saudaranya di gereja desa Hage. Dan sumpah ke teman-temannya dari kelompok kesatria sihir Golden Dawn. Dan juga yang ia buat kepada rivalnya yang tidak lain tidak bukan adalah Asta. Dan alasan kenapa Yuno melakukan itu adalah lantaran menurutnya sekarang masa depan masihlah tidak pasti. Makanya sebelum dia kembali ke kerajaan Spade dan menggantikan posisi ayahnya sebagai raja, terlebih dulu Yuno ingin memenuhi semua sumpah yang pernah ia buat dulu. Di chapter ini selain diperlihatkan adegan di mana Yuno bertemu dengan ibu kandungnya, kita juga dapat melihat percakapan antara Asta dengan Ribe yang hanya berdua saja. Dan menariknya di awal-awal mereka diperlihatkan Asta langsung mengucapkan terima kasih kepada Ribe. Karena berkat ingatan Ribe lah akhirnya Asta dapat melihat dan mengenali ibu kandungnya. Dengan kata lain, sekarang Asta telah mengetahui kalau Lisita adalah ibunya. Dan meskipun sewaktu kecil Asta telah ditelantarkan oleh Lisita, dia juga sama sekali tidak membenci ataupun dendam kepada ibunya tersebut. Sebab dia mengetahui kalau semua itu Lisita lakukan atas dasar terpaksa. Karena Lisita ingin supaya Asta bisa bertahan hidup. Dan hal itu terbukti sampai akhir hayatnya Lisita tetap menyayangi Asta walaupun dia tidak bisa memberikan kasih sayangnya secara langsung. Oleh sebab itulah walau sewaktu kecil ditelantarkan, Asta tetap merasa sangat senang ketika dapat melihat dan mengenali ibu kandungnya. Walaupun hanya sebatas melihat dari kenangan milik Ribe. Mendengar apa yang dikatakan oleh Asta, tanggapan yang diberikan oleh Ribe malah terdengar seperti bercanda.
Soalnya setelah mendengar itu, Ribe mengatakan Asta bodoh. Sebab menurut Ribe seharusnya yang berterima kasih adalah dirinya. Lantaran berkat Astalah dia akhirnya bisa membalas dendam kepada Lucifero. Dan karena itulah untuk membalas rasa terima kasihnya, Ribe memutuskan kalau mulai sekarang gilirannya lah untuk membantu Asta menggapai impiannya, yaitu untuk menjadi seorang kaisar sihir, sesuai dengan janji yang dulu telah dia buat bersama dengan Yuno. Jadi dengan kata lain, Asta beserta Yuno akan tetap sama-sama memenuhi janji yang dulu telah mereka berdua buat sebagai seorang rival. Dan seharusnya yang nanti akan menjadi seorang kaisar sihir ialah Asta. Karena bagaimanapun Yuno sudah memiliki tahta sebagai seorang raja yang menantinya di kerajaan Spade. Kabar mengenai telah usainya peperangan di kerajaan Spade memang dengan cepat langsung sampai di kerajaan Clover. Alasannya karena ada yang melaporkannya kepada March. Dan March tentunya juga langsung memberitahukan kabar tersebut kepada Julius. Dan pastinya Julius juga sangat bersyukur atas hal tersebut. Bahkan sang kaisar sihir ini juga mengatakan kalau dia bersyukur pertempuran di kerajaan Spade berakhir dengan damai. Akan tetapi yang menarik di sini ialah setelah Julius mengatakan hal itu. Karena sang kaisar sihir ini juga berucap kalau bahwasanya dia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yang perasaan tidak beres itu muncul sejak dia merasakan perasaan cemas yang sangat menusuk. Dan hal itu mulai terjadi setelah wujud Julius tiba-tiba kembali saat menghadapi iblis raksasa kuno yang menyerang kerajaan Clover. Pada chapter ini setelah merasakan perasaan itu, Julius memang diperlihatkan sangat bingung. Tapi kebingungan itu segera teralihkan lantaran Damnatio tiba-tiba mengetuk pintu ruangannya. Dan tujuan Damnatio menemui Julius ialah untuk menunjukkan hasil penyelidikannya mengenai para iblis. Yang ternyata sejak selesainya persidangan Asta, dia telah mempelajari dokumen yang berusia lebih dari 20 tahun mengenai keluarga pemilik iblis yang berada di kerajaan Clover. Dan dari hasil penyelidikannya terungkap kalau ternyata Magicula tidak masuk ke dalam Clipot. Karena dalam catatan itu tertulis kalau di dunia bawah dikatakan memiliki 3 pemimpin, yaitu Lucifero yang juga dikenal sebagai Satan pemilik sihir gravitasi. Yang kedua Beelzebub pemilik sihir ruang. Serta yang ketiga atau yang terakhir ialah Astaroth pemilik sihir waktu. Dan kalau menurut Damnatio, kemungkinan penyebab kenapa Magicula bisa menjadi iblis kalangan atas lantaran dia mengambil alih posisi Astaroth. Pasalnya Astaroth entah kenapa tiba-tiba menghilang dari dunia bawah. Sebenarnya alasan kenapa Damnatio melaporkan hal ini adalah untuk mengkonfirmasi sesuatu. Sebab meski dia telah memiliki pemikiran, Damnatio tetap berharap kalau dugaan itu salah. Astaroth iblis yang tiba-tiba hilang itu memiliki sihir waktu. Sedangkan sejauh yang dia tahu sampai saat ini hanya ada satu orang saja yang memiliki gelar sang waktu di seluruh dunia ini. Yakni tidak lain tidak bukan adalah Julius sendiri. Makanya dia sangat berharap kalau dugaannya itu salah. Setelah mendengar laporan dari Damnatio, Julius memang diperlihatkan memasang wajah yang sangat terkejut. Dan di saat Julius terkejut, tiba-tiba seluruh tubuhnya muncul sebuah tanda yang sangat aneh. Yang membuat tubuh Julius langsung kembali seperti sedia kala. Tidak lagi bertubuh seperti anak kecil. Dan ternyata wajah terkejut itu hanyalah sebuah tipuan belaka. Sebab setelah tubuhnya kembali menjadi dewasa, Julius langsung menyentuh kening Damnatio dan menghentikannya dengan mengatakan paus. Dan setelah itu pula lah grimoire Julius yang awalnya tidak memiliki sampul berubah menjadi memiliki sampul. Yang sampulnya memiliki simbol tergolong unik, yakni simbol spade atau skop yang bertumpuk juga saling berhadapan. Bisa dikatakan simbol grimoire milik Julius ini sangatlah unik. Pasalnya sampai sekarang grimoire yang berasal dari kerajaan Spade hanya memiliki simbol satu skop saja. Tapi milik Julius sangat berbeda, karena memiliki simbol 2 skop yang saling berhadapan dan bertumpuk. Dan kemungkinan simbol ini juga menandakan kalau grimoire milik Julius adalah grimoire yang spesial atau istimewa. Mirip seperti milik Yuno ataupun Asta. Soalnya di kerajaan Clover juga ada grimoire yang bisa dibilang spesial dan istimewa, yakni grimoire berlambang Clover daun 4 seperti milik Yuno. Pasalnya sangat jarang sekali ada orang yang dapat mendapatkannya. Dan grimoire milik Asta juga spesial serta istimewa, lantaran tidak ada lagi orang lain yang memiliki grimoire Clover berdaun 5 selain Asta seorang. Jadi bisa dibilang grimoire milik Julius ini juga merupakan grimoire spesial atau sempurna.
Walaupun untuk sekarang kita masih belum tahu seperti apa spesialnya dan keistimewaannya. Setelah Damnatio tumbang, Adramelech juga tiba-tiba muncul di tempat itu. Dan ketika dia muncul, hal pertama yang ia ucapkan kepada Julius adalah semuanya berjalan seperti yang dia katakan. Tapi seperti yang sudah kalian tahu, ketika bertemu dengan Julius, Adramelech memanggilnya dengan nama Lucius Socrates. Yang itu berarti nama asli Julius Novachrono sebenarnya adalah Lucius Socrates. Dan Adramelech mengetahui hal itu dengan jelas dan pasti. Makanya pada chapter ini setelah terungkap kalau sebenarnya identitas Julius yang asli adalah Lucius, dia mengatakan kalau sekarang waktunya sudah habis. Tanpa memberikan penolakan sama sekali terhadap panggilan yang diberikan oleh Adramelech. Untuk sekarang memang telah terungkap kalau bahwasannya Julius merupakan musuh dalam selimut. Sebab dia sebenarnya adalah orang yang menyamar. Dan ketika identitas sebenarnya terbongkar, satu hal yang berubah dari penampilannya. Yakni sekarang tanda yang ada di kening Lucius berpindah tempat dan bentuknya juga berubah. Yang awalnya berada di bagian kening sebelah kiri sekarang berada di bagian kening sebelah kanan. Dan tanda yang ada di kening Lucius yang baru ini juga terlihat sangat identik dengan lambang para iblis. Akan seperti apakah kelanjutan jalan cerita manga Black Clover nantinya? Ya, siapa yang tahu. Namun yang jelas pastinya akan menjadi lebih menarik lagi. Cuma sayangnya untuk mengetahui hal itu kita harus menunggu selama 3 bulan lamanya. Karena manga Black Clover telah resmi dikatakan akan hiatus selama 3 bulan. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-331 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.